Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufiati M, NIM F2020-020004, kelas C4. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan antibiotik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai daripada definisi antibiotik itu sendiri. Antibiotik adalah merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitas bagi manusia relatif sangat kecil. Kemudian menurut asalnya bakteri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu antibiotik dengan agen kemoterapeutik. Kemudian antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam larutan encer untuk menghambat pertumbuhan dan mikroorganisme, contohnya penisilin. Kemudian berdasarkan spektrum dan kisaran terjadinya antibiotik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu antibiotik dengan spektrum sempit, artinya antibiotik yang hanya menghambat segolongan jenis bakteri saja, atau contohnya hanya dapat membunuh bakteri gram negatif saja seperti streptomycin. Kemudian yang kedua adalah antibiotik berdasarkan spektrum luas, yaitu antibiotik yang dapat menghambat bakteri gram negatif dan positif, contohnya tetrasiklin. Kemudian antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama menghambat sintesis dan merusak dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua memodifikasi atau menghambat sintesis protein, contohnya aminoglikosida. Kemudian yang ketiga menghambat enzim esensial dalam metabolisme folat. Kemudian selanjutnya mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Kemudian selanjutnya berdasarkan struktur kimianya, antibiotik dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah antibiotik beta-laktam. Artinya apa? Artinya antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel, contohnya adalah cefalosporin. Kemudian yang kedua adalah kloramfenikol, yang ketiga aminoglikosida, dan lain-lain. Kemudian mekanisme kerja daripada antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik itu sendiri secara umum, mekanisme kerja antibiotik dari sel terjadi melalui beberapa hal, yaitu satu, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua, menghambat fungsi sel membran plasma. Kemudian yang ketiga, menghambat sintesis asam nukleat. Selanjutnya menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap transisi dan material genetik. Kemudian selanjutnya menghambat metabolisme nukleat. Kemudian adapun resistensinya, resistensi antibiotik yaitu keadaan di mana akan terjadi pengurangan dari suatu khasiat antibiotik terhadap mikroorganisme tertentu. Resistensi bisa terjadi dikarenakan oleh adanya faktor yang sudah ada pada mikroorganisme sebelumnya. Kemudian resistensi dapat terjadi pada beberapa obat, merupakan suatu proses alamiah karena organisme selalu melakukan pengembangan dan toleransi terhadap lingkungan hidup. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.